Timotius sendiri adalah seorang tokoh yang menarik untuk dipelajari. Dilahirkan di Listra dari seorang ayah Yunani dan ibu Yahudi, ia dididik dalam istiadat Yahudi dan diajarkan kitab suci sejak dari anak-anak. Paulus menjadikan sebagai muridnya dalam perjalanan yang kedua, dan sejak itu Timotius selalu menyertai Paulus kemanapun pergi. Ia turut mengabarkan di Makedonia dan Akhaya, dan membantu Paulus waktu ia mengajar di Efesus selama 3 tahun, di mana ia sangat mengenal kota itu serta kebutuhan-kebutuhan jemaat di sana. Ia adalah salah seorang delegasi yang ditunjuk ke Yerusalem. Ia berada di Roma bersama Paulus pada masa pemenjaraannya yang pertama, karena namanya muncul dalam kepala surat Kolose, yaitu pasal 1 ayat 1 setelah Paulus dibebaskan. Ia mengadakan perjalanan kembali bersama Paulus dan rupanya ditinggalkan di Efesus untuk menjernihkan kekacauan yang terjadi, sedang Paulus melanjutkan kunjungannya ke gereja-gereja yang ada di Makedonia. Pada akhir hidup Paulus ia mendampingi di Roma, dan ia senang juga dipenjarakan, namun dibebaskan kembali. Timotius adalah seorang yang dapat dipercaya, namun kurang bersemangat. Ia terkesan belum dewasa meskipun ia pasti berusia sekurang-kurangnya 30 tahun, ketika Paulus menugaskan dia ke Efesus. Timotius disebut penakut dan sering terganggu pencernaannya, oleh karena itu Paulus memakai namanya dengan tujuan untuk membesarkan hati dan meneguhkan dia untuk menerima tugas yang berat yang dilimpahkan Paulus kepadanya. Rupanya ada beberapa penyelewengan di antara jemaat, karena Paulus menasihati Timotius untuk memperingatkan orang tertentu, agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tiada putus-putusnya. 1 Timotius pasal 1 ayat 3 dan 4. Mereka ingin menjadi pengajar hukum Taurat, meskipun mereka belum berpengalaman dan belum memahami seluruh isi dan maknanya. Di samping mereka yang kurang berpengetahuan, juga rusak moralnya seperti Himeneus dan Alexander. Organisasi gereja berkembang menjadi makin rumit. Jabatan-jabatan telah ditetapkan dan dikejar oleh sementara orang yang ingin dianggap penting, sehingga martabat kedudukan itulah yang dikejar bukan tujuannya yang utama. Ketika generasi kedua dan ketiga gereja mulai muncul, timbul teologi gereja makin dianggap sebagai sesuatu yang sudah semestinya dan makin kurang dianggap penting. Pertengkaran dan perdebatan dari titik-titik perbedaan, dan ajaran sesat menjadi sebuah bahaya yang mengancam. Suatu ikhtisar yang terpadu dari surat ini sulit untuk dibuat karena bentuknya yang berupa percakapan dan sifatnya yang sangat pribadi. Beberapa kalimat nampaknya berada di luar konteks, seperti perintah, jangan lagi minum air saja dalam pasal 5 ayat 23. Ini adalah suatu ucapan yang lumrah dalam suatu pembicaraan tidak resmi, di mana si pembicara dapat menyelipkan begitu saja. Kata pengantar dalam pasal 1 ayat 3-17, menggambarkan garis besar dari keadaan yang menyebabkan Paulus meninggalkan Timotius di Efesus. Ia mengingatkan bagi Timotius pengalamannya sendiri, yang merupakan suatu pola dari panggilan untuk melayani.